Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Persaingan Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani di lingkup internal PDIP memanas setelah Puan tidak mengundang Ganjar saat memberikan arahan penguatan konsolidasi partai untuk pemilu 2024 Sabtu 23 Mei 2021. Ketua DPP PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengakui tak mengundang Ganjar karena disebut sudah kelewatan terang-terangan memberi sinyal nyapres di Pilpres 2024. Meski membantah hubungannya dengan Puan Maharani merenggang, namun Ganjar mengaku tak nyaman dengan isu yang berkembang saat ini yang menunjukkan adanya perseteruan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Faktanya, jika menilik hasil survei Capres 2024 yang digelar sejumlah lembaga survei di rentang bulan Januari hingga Mei 2021, elektabilitas Ganjar Pranowo diketahui unggul jauh atas Puan Maharani. Publik kemudian disodorkan bahwa Capres PDIP ke depan adalah the one and only adalah Puan Maharani. Ini nyata, pada level elit sudah selesai. Tapi pada level publik, saya kira pertarungan ini nggak selesai. Justru Ganjar Pranowo mendapatkan sentimen positif, dukungan yang cukup berlimpah, terutama setelah dilarang bermimpi untuk menjadi Capres di 2024. Bahkan misalnya hari ini kita melihat deklarasi Ganjaris yang ingin mendukung Ganjar Pranowo maju di Pilpres karena dinilai sebagai figur transformatif. Sementara itu, Wasekjen PDIP Arief Wibowo menegaskan tidak ada konflik di internal partai. Semua petugas partai yang kini sedang mengemban jabatan publik diminta fokus pada tugas masing-masing bekerja, khususnya untuk keluar dari dampak pandemi COVID-19. Kalau ada kader partai yang kemudian populer, kalau berdasarkan lembaga-lembaga survei potensi elektabilitasnya baik. Tetapi kan bukan soal itu. Soalnya adalah apakah PDI Perjuangan sudah mampu bekerja dengan baik atau tidak. Kalau kita punya calon yang baik, partainya tidak memiliki kekuatan yang memadai, tidak dipercaya rakyat juga tidak ada gunanya. Jadi primary politiknya ada di partai. Itulah yang kemudian diperintahkan oleh Ketua Umum untuk kita sebagai petugas partai seluruhnya mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Meski Pilpres masih 3 tahun lagi, agaknya PDIP harus berhati-hati dalam menghadapi konflik yang terjadi di internal partai. Pasalnya, ribut-ribut soal Capres ini bisa jadi justru kontraproduktif dalam pencalonan kadernya di Pilpres 2024. Tim Liputan Metro TV. Ya, perang dukungan mulai muncul ke permukaan antara relawan Ganjar Pranowo dengan relawan Puan Maharani di daerah. Masing-masing mengklaim keunggulan dan prestasi jagoannya. Inikah tanda kompetisi sudah tak dapat lagi dibendung? Untuk mengulasnya, kami akan bergabung bersama Ketua Gema Puan Maharani Nusantara, Marsiswo Dirgantoro, kemudian ada Ketua Dulur Ganjar Pranowo, Raden Zio Suroto, kemudian juga ada pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Mas Gun terlebih dahulu untuk memberikan perspektif apa dinamika yang berkembang sampai hari ini, kemunculan relawan dari masing-masing tokoh yang dalam 1-2 pekan terakhir ini ramai muncul ke permukaan dalam satu isu konflik tertentu internal partai. Mas Gun, apa yang terjadi? Iya, memang proses kandidasi itu, Mas Wahyu, selalu punya dinamikanya. Sebelum tiket dikantongi, misalnya oleh figur yang pasti, seperti apakah itu Mbak Puan, atau Mas Ganjar, atau sosok lain, tentu akan ada dukung-mendukung sebagai bagian dari mencari peluang. Ya, proses pengokohan, ini namanya dalam konteks komunikasi politik, proses pemunculan kandidat. Ya. Proses pemunculan itu hubungannya tentu dengan positioning nanti. Baik positioning diri si politisi yang kemudian berada dari parpol, atau juga nanti pada akhirnya adalah positioning partai dengan kekuatan partai lain dan juga potensi calon pemilih. Sehingga ada dua dinamika yang kerap kali kemudian mewarnai dalam konstelasi ini. Pertama adalah dinamika opini publik. Contoh misalnya dengan diskursus yang dibangun dan dari situ kemudian masing-masing pihak bisa membaca peta, atau yang kedua sebenarnya aksi reaksi di antara para politisi baik di internal maupun hubungannya dengan kekuatan eksternal, begitu Mas Wahyu.
Jadi ini menjembatani antara eksternal dan internal begitulah ya kurang lebih keberadaan relawan ini ya Mas Gun ya? Ya, sudah pasti. Karena apa? Karena bicara hukum probabilitas perolehan suara dan ukurannya biasanya ada tiga kan. Pertama tentu bagaimana tingkat popularitasnya dulu. Setelah itu kemudian apakah disukai atau tidak, kemudian baru tingkat keterpilihannya yang kemudian bisa dilihat di ragam-ragam survei, begitu Mas Wahyu. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Suroto dan juga Mas Siswo, karena saya juga baru dengar dua kelompok relawan ini. Saya ingin ke Mas Siswo terlebih dulu dari Gema Puan Maharani Nusantara ini. Kapan mulai dibentuk, Mas Siswo? Ya, terima kasih Mas Wahyu untuk waktunya. Untuk relawan Gema Puan Maharani ini kira-kira sekitar bulan Oktober 2020 kemarin. Jadi memang kita membentuk relawan ini untuk memberikan setidaknya dukungan untuk membuktikan nama Mbak Puan Maharani supaya lebih masyarakat gitu, Mas Wahyu. Lebih memasyarakat, lebih dikenal, apakah goalnya langsung ke 2024 atau bagaimana Mas Siswo? Ya semua kan butuh proses Mas Wahyu ya. Jadi ya minimal kita sudah mengenalkan sosok atau tokoh Mbak Puan Maharani ini untuk lebih dikenal, lebih masyarakat begitulah Mas Wahyu. Ya. Gemanya sudah sampai mana? Kalau ini kan Anda pegang di Jawa Timur, apakah gemanya sudah sampai Nusantara sejak Oktober 2020 itu atau bagaimana? Memang secara bertahap kita memang pembentukan struktural atau relawan di tiap daerah itu terus bergulir terus. Kalau untuk Jawa Timur sendiri itu sudah 38 kota kabupaten, mulai dari kota Madiun sampai Banyuwangi itu alhamdulillah sudah terbentuk Mas Wahyu. Bahkan ada beberapa kota kabupaten sudah sampai ke tingkat kecamatan. Itu Mas Wahyu. Kalau di luar Jawa bagaimana Mas Siswo? Menurut pantauan kami, Pulau Jawa juga sudah mulai menggeliat. Jadi memang teman-teman yang di luar Jawa itu juga aktif juga. Baik. Seperti di Jawa ya. Baik, saya ingin ke Mas Suroto dari Dulur Ganjar. Sudah kapan berdiri Dulur Ganjar ini, Mas Suroto? Dulur Ganjar Pranowo ini tepatnya 2019 bulan 6. Jadi sebelum pandemik COVID. Sudah berdiri, cuma karena COVID jadi tidak bisa aksi di lapangan. Terus 2020 kita mendapatkan markas di Depok. Gitu. Jadi aktifnya adalah 4 bulan belakangan ini. Aktifnya 4 bulan belakangan ini, tapi sudah berdiri di 2019 ya? 19 ya? Iya, 2019 ya. Oke, baik. Kemudian apakah memang sudah merata ke beberapa daerah atau terkonsentrasi di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan support Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah? Atau bagaimana sebenarnya? Kita sudah seluruh dunia malahan. Seluruh dunia? Bukan hanya di daerah, seluruh dunia sudah ada. Gitu. Di Jerman sudah ada, di Eropa ada, Swedia, Hong Kong, Singapura, Australia sudah punya jaringan. Cuma kita belum ter-SK-kan. Yang ter-SK-kan itu 50 kabupaten kota. Kalau yang di Australia sudah terstruktur, sudah mendapatkan SK mandat dari DPP Dulur Ganjar Pranowo. Itu diwakili oleh satu orang atau memang ada sekelompok orang di masing-masing negara yang Anda sebut tadi? Masing-masing ada kelompoknya, ada 5 sampai 10 orang sebagai inisiator penggerak. Gitu. Kemudian apa yang sedang dijalankan saat ini? Saat ini adalah mensosialisasi supaya Pak Ganjar elektabilitasnya naik. Melebihi calon yang lain. Gitu. Jadi memang goalnya langsung untuk 2024 ya? Iya. Pak Gubernur sendiri, Pak Ganjar tahu keberadaan eksistensi dari Dulur Ganjar ini? Kalau kita kan relawan independen, dibentuk oleh inisiatif masyarakat. Gitu. Jadi kita tidak berhubungan ya dengan Pak Ganjar karena ini muncul dari dukungan masyarakat bawah.
Gitu. Bertemu juga belum pernah dengan Pak Ganjar? Sekali bertemu waktu program 2019 mudik gratis itu saja. Oke, baik. Mas Gun pasti juga menyimak tadi. Saya ingin minta tanggapan lagi dari Mas Gun dengan apa yang sudah dijalani oleh dua kelompok relawan ini, masing-masing dari Mbak Puan Maharani dan juga untuk mendukung Mas Ganjar Pranowo. Dua-duanya untuk PD Perjuangan, kader PD Perjuangan. Nanti dijawab berikutnya, usai jeda berikut ini pemirsa tetap bersama kami di Prime Talk. Ya, baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali ke Mas Gun. Mas Gun, tadi Anda sudah mendengar cerita dari masing-masing kelompok relawan. Dengan eksistensinya, ada yang di Jawa Timur, ada yang juga di Jawa Tengah, bahkan tadi mengaku sudah sampai ke Jerman dan juga Australia. Apa maksudnya? Apa yang terbaca dari eksistensi kedua kelompok relawan ini, Mas Gun? Ya, ini tentu hubungannya dengan jaringan komunikasi dukung-mendukung ya dari figur yang dikehendaki oleh masing-masing relawan, dan ini bisa maknanya dua. Pertama adalah memberi dorongan kepada figur yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, membuka peluang juga untuk kemudian ini dipertimbangkan oleh baik internal partainya sendiri maupun oleh kekuatan eksternal. Saya melihat Mas Wahyu, PDIP tetap PDIP gitu ya, artinya akan kembali ke batasan afiliatif namanya. Jadi sosok sentral Ibu Mega yang akan menentukan. Kenapa? Karena dia bukan hanya sekedar ketua umum, tapi dia veto player. Sehingga kemungkinannya dua. Kalau kita bicara perspektif elit, tentu Puan punya kans lebih besar untuk menjadi kandidat. Kenapa? Karena momentum 2024 tentu Puan sangat berhasrat ingin kemudian menjadi calon presiden atau wakil presiden. Tetapi juga di sisi lain, kan dimiliki oleh Ganjar ketika bicara soal tren pemilih, begitu ya. Di mana tingkat baik itu disimulasi top of mind, kemudian semi terbuka maupun pertanyaan tertutup dalam survei-survei, menunjukkan dia selalu bertengger di 3 atau 5 besar. Sehingga dilema ini harus diatasi secepat mungkin oleh PD Perjuangan, terutama dalam konteks sekarang ini adalah manajemen konflik, ya, manajemen konfliknya. Karena kita kan belum bicara kandidasi yang sudah pasti, artinya dua nama yang mengerucut pada dukung-mendukung di internal itu, apakah kemudian bisa mengatasi problem cohesiveness di internal, sehingga kemudian pada saat misalnya partai mengambil putusan, apakah kemudian basis struktur partai masih kemudian bisa solid untuk mendukung salah satu nama, begitu. Mas Gun, kalau menurut Anda dengan keberadaan atau kemunculan dua kelompok relawan ini dari masing-masing kader di internal PD Perjuangan, apakah akan memperuncing kompetisi di dalam internal PD Perjuangan? Ya, tadi saya bilang bahwa ini tergantung manajemen konflik yang dimainkan baik oleh kubu Mbak Puan maupun oleh kubu Pak Ganjar. Maksud saya begini, bagi PDIP sendiri sebenarnya keberadaan Pak Ganjar itu bisa, kalau misalnya dia mau mendorong Puan di 2024, kalau kemudian Pak Ganjar menjadi the best alternative to negotiate agreement, misalnya kira-kira begitu dalam konteks ini menjadi partner strategi, ya itu tentu harus dengan komunikasi politik yang juga dilakukan secara efektif, terutama posisi figur Bu Mega yang menentukan posisi komunikasi dengan terutama Pak Mas Ganjar ya sebagai bagian dari PDIP. Tapi kalau kemudian seperti kemarin naga-naganya memang ketika misalnya petugas partai itu sudah kemudian menjadi garis bawah dari Bu Mega, kalau kemudian tidak nurut out, artinya juga ini harus dibaca oleh Ganjar Pranowo. Seperti apa misalnya bandul kehendak Bu Mega? Kalau saya membaca sih dari perspektif elitnya PDIP berkehendak tentu Puan Maharani yang kemudian melenggang mendapatkan tiket. Tapi lagi-lagi Mas Wahyu, ada
split ticket voting ya. Jangan sampai apa yang diambil oleh partai itu berbeda kehendaknya dengan apa yang ada di arus bawah sehingga bisa menjadi gap dan itu merugikan partai di masa pemilihan gitu. Oke, baik. Baik, terakhir saya ingin kembali ke masing-masing relawan. Saya ingin ke Mas Suroto terlebih dahulu. Apa rencana ke depannya dan kemudian bagaimana jika nanti Ganjar tidak dipilih untuk maju mewakili PDI Perjuangan di Pilpres mendatang? Rencana ke depan DGP tetap sesuai instruksi kita adalah bagaimana meningkatkan elektabilitas sebanyak-banyaknya daripada calon yang lain. Itu instruksinya dari siapa, Mas? Instruksi dari Mas Ganjar atau instruksi dari internal relawan? Atau dari siapa? Dari internal relawan, karena kita punya kelompok dan punya penasihat relawan, gitu. Jadi kita bahas, jadi harus tegak lurus, kita terus menaikkan elektabilitas Pak Ganjar dari akar rumput sampai 2024, melebihi calon yang lain, itu aja. Jadi bergerak di bawah ya? Bersama masyarakat begitu ya? Oke, baik. Terakhir mahasiswa, pertanyaan yang sama dengan Mas Suroto tadi, bagaimana? Ya untuk nanti setelah ke depan ini kita tetap membangun komunikasi di semua komunitas-komunitas. Karena kita berangkat dari relawan ya dengan sistem gotong royong gitu. Jadi memang kita niatnya ingin membangun sebuah komunitas yang memberikan masukan kepada Mbak Puan. Baik, ingin melebarkan sayap juga sampai ke luar negeri seperti tadi Mas Suroto, Mas Iswo? Ya kemungkinan mungkin teman-teman yang di DPP, yang di pusat mungkin sudah ada pemikiran ke sana. Baik Mas Iswo. Terima kasih, Mas Suroto juga terima kasih, Mas Gun terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bapak-Bapak di Prime Talk. Pemirsa, demikian informasi tadi dan perbincangannya juga menutup perjumpaan kita di Prime Talk hari ini. Metro TV,